Selamat pagi semuanya, happy weekend with Happy Lova. Selamat pagi Bilov. Nah, kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di live Instagram. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial nih ya. Nah, saya lihat contekan dulu. Kak Vira Virginia. Nah, ini Kak Vira Virginia nih. Teman ngobrol Happy Lova pagi ini Kak Vira ya. Beliau ini adalah konten kreator. Nah, ini pagi ini Kak Vira ini akan berbagi ya Bilov dengan kita semua nih ya tentang perkontenan nih. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Karena kan kita sekarang memang lagi ada di era digital ya, di era yang semuanya sepertinya serba konten gitu. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ya Bilov ngobrol-ngobrol bareng Kak Vira. Oke Kak, gimana Kak kabar di sana Kak? Alhamdulillah baik. Sabtu itu adalah hari yang ditunggu karena bisa santai sebenarnya. Oh iya, ya Sabtu Minggu apa Sabtu aja nih Kak hari yang ditunggu? Aku Minggu ada kuliah kan, jadi Sabtu enak gitu loh. Iya, berarti memang ini ya Kak ya, memang kayak hari me time-nya itu hari Sabtu ya Kak Vira ya? Betul sekali. Oke Kak Vira, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, teman-teman tuh pengen tahu nih Kak Vira, sedikit tentang Kak Vira, aktivitasnya Kak Vira nih, yang katanya tadi me time-nya ini cuma di hari Sabtu nih, sepertinya padat sekali nih teman-teman ingin tahu nih aktivitasnya Kak Vira sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih tentang perkontenan nih. Aku kenalan dulu ya. Halo, aku Vira. Sebenarnya aku itu seorang content creator, cuman sekarang aku juga handle daycare sebagai guru sensori motornya di sana. Jadi kegiatanku dari hari Senin sampai Jumat itu full di jam kerja itu di sana sama anak-anak. Nah, Sabtu ini kebetulan aku free, baru kuliah nanti malam. Minggunya aku full dari pagi sampai sore kuliah gitu. Makanya kapan? Di sela-sela waktu itu. Pulang kerja biasanya aku konten. Iya, berarti ini memang konten, nyambi kerja, nyambi kuliah juga ya Kak Vira ya? Betul sekali. Ya Allah, ya ini kebayang padatnya ini Kak Vira ini. padat produktif ya Kak ya? Iya, semoga lah. Nah Kak Vira ini ngomong-ngomong sejak kapan nih Kak? Apa mulai ada di dunia perkontenan nih Kak Vira? Sejak kapannya? Sejak pandemi sebenarnya. Oh. Jadi awalnya itu karena pandemi itu kan kita di rumah toh. Terus kan aku juga diberhentikan dari tempat kerja karena pandemi. Tempat kerja yang sebelumnya. Nah itu akhirnya aku waktu itu scroll Instagram, terus nemu kayak postingannya orang-orang yang kamu mau penghasilan tambahan, ikut MD kita aja kayak gitu-gitu loh Kak. Itu kan banyak waktu itu. Nah, aku cobalah salah satu di situ. Coba satu di situ kok ternyata ada duitnya ya ternyata. Awalnya tuh gitu. Cuman setelah kesini lama-lama aku jadi kayak nggak ikut ke manajemen seperti itu lagi. Aku lebih kayak ikut komunitas yang emang ada di Malang aja. Jadi aku bisa turun ke sana, datang ke tempat usahanya mereka yang lebih ke bantu UMKM itu loh Kak. Bantu turun ke tempat usahanya mereka, terus review makanannya mereka atau review barangnya mereka, lebih ke kayak gitu kalau sekarang. Oh iya. Berarti memang dimulainya pandemi itu kayak 2019 ya Kak ya? 2019 ya Kak? Iya 2019 2020 lah gitu. Udah lumayan lama ya Kak? Oh berarti memang lumayan. yang melatar belakangi akhirnya Kak Vira kayaknya saya oke nih di dunia perkontenan gitu. Maksudnya kan ini kan dunia yang cukup baru kan? Maksudnya sebelumnya ada di dunia kerja terus kemudian di dunia perkontenan yang akhirnya buat kayaknya aku bisa nih di sini. Yang ngebuat excited ada di sana itu apa sih Kak? Kalau dari Kak Vira sendiri? Karena waktu itu ada salah satu UMKM yang bilang gini, Kak, setelah kamu datang ke sini, terus menurut dia videoku bagus. Banyak loh yang kesini. Gara-gara itu, jadi aku, oke, mungkin aku cocoknya untuk UMKM. Jadi aku nggak ngambil yang
skincare apa, brand apa, enggak. Jadi akhirnya lebih ke UMKM, makanan, UMKM, entah itu nanti apa namanya, toko baju, UMKM, lebih ke kayak gitu sih akhirnya. Oh, iya. Jadi kayak ini ya Kak ya, apa namanya? Kak Vira ini datang ke tempat UMKM, teman-teman UMKM, entah itu makanan, fashion kayak gitu Kak ya. Kemudian mereview produk yang seperti itu ya Kak ya. Berarti memang Kak Vira mengajukan ya Kak ya ke sana Kak ya, ke teman-teman UMKM yang di sana kayak gitu, seperti itu ya Kak ya. Iya, ada yang kayak gitu, ada yang aku diminta tolong. Ada. Kan kita punya kayak semacam komunitas gitu kan Kak lah. Mereka biasanya mengajukan, aku mau dong orang ini, waktunya cocok nggak ya gitu. Kalau di Malang ada komunitas seperti itu Kak. Iya. Komunitas apa tuh Kak Vira? Kalau kebetulan kalau aku komunitas influencer Malang itu memang menaungi beberapa influencer, bukan beberapa sih ya, ada banyak influencer yang ada di Malang gitu. Oh iya. Di kota-kota lain ada nggak sih Kak kayak gitu? Sebenarnya banyak di mana-mana. Yang aku tahu di Surabaya ada, di Surabaya itu mencakup Jawa Timur sih sebenarnya. Itu sebenarnya ada. Cuman kenapa aku akhirnya memilih yang di Malang, karena aku stay-nya di Malang dan aku tidak mungkin untuk riwari ke sana gitu loh Kak. Itu. Iya, benar Kak Vira. Nah Kak, sepertinya kan dari ceritanya Kak Vira ini, apa namanya, Kak Vira akhirnya oke di dunia konten kreator yang memang dunianya yang masih baru banget. Ini karena sepertinya karena Kak Vira itu merasa oh ternyata ini aku berdampak loh buat orang lain, dan ternyata aku dari aku kayak gitu Kak Vira. Itu yang semangat Kak Vira untuk kayaknya aku bisa lanjut nih, karena orang-orang ternyata bisa dapat manfaat dari yang aku lakuin kayak gitu Kak Vira ya. Betul. Iya, keren banget sih Kak. Nah Kak, oke, mungkin ini sih Kak, apa konten kreator dan peranannya dalam dunia digital kalau menurut Kak Vira? Konten kreator sendiri apa sih Kak, kalau dari ini apa perspektifnya Kak Vira dan peranannya sendiri di dunia digital yang seperti saat ini? Kalau konten kreator sendiri itu menurut aku segala hal yang berkaitan sama konten. Jadi misal apa namanya, bentuk gambar, video, tulisan atau apapun itu yang berkaitan sama entah itu membuat sesuatu, mempromosikan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya diposting di media sosial. Jadi nggak cuman dari foto aja, tapi bisa jadi foto sama tulisan yang ujung-ujungnya untuk menginfluence sesuatu, untuk mempromosikan sesuatu, atau untuk mengarahkan ke situasi tertentu atau hal tertentu yang nanti akhirnya akan diposting di media sosial. Itu menurutku konten kreator. Iya, dan ini ya Kak Vira ya, apa namanya, seberapa besar sih Kak peranan konten kreator sendiri nih Kak di dunia digital yang ya saat ini ya Kak, semuanya itu serba digital kayak gitu ya Kak, menurut Kak Vira sendiri? Kalau menurutku sebenarnya peran konten kreator itu kalau dibilang penting, karena kayak kita bisa dapat hal-hal edukatif ya dari konten kreator, kayak konten kreator kesehatan mental, konten kreator psikologi, konten kreator yang berprofesi sebagai dokter, itu kan juga ada sisi edukatifnya. Terus ada juga sisi informasi, kayak misal ya kita sebagai influencer yang menginformasikan, oh di sini ada UMKM baru, oh di sini produk merek ini ngeluarin produk baru, itu kan juga bisa jadi apa ya, kayak perannya konten kreator. Terus juga sebagai hiburan, kayak ada kalau di Malang itu yang terkenal kayak Jika BJ, terus Dekadur, itu kan juga hiburan toh, influencer yang memang menghibur, konten-kontennya untuk hiburan. Terus sama ada kayak pengaruh sosial, kayak misal sekarang kalau kita lihat, ambil contoh nama artis deh, kayak misal Deddy Corbuzier yang dia misal ada case A, terus dia ikut apa ya, berperan dalam artian bawa si orang ini untuk ke podcastnya, itu kan juga dia sebenarnya mengambil peran sosial, isu-isu sosial, dia ambil peran di situ, digiringkan opini orang, akhirnya
oh ternyata dari sudut pandang orang ini kayak gini loh ceritanya, dari sudut pandang orang ini kayak gini. Lebih ke situ sama lebih ke memperluas peluang bisnis sebenarnya. Karena kalau dari pengalamanku sendiri, ya itu dengan bantuan konten kreator, influencer itu, terutama yang UMKM itu bisa dapat pasar yang jauh lebih luas. Jadi kayak misal contoh ketan durian ketan durian yang sekarang lagi musim banget itu kan juga ada peran influencer juga kalau di dalamnya kayak gitu. Terus sama yang terakhir ya bisa memotivasi dan menginspirasi. Kita nggak memungkiri kayak konten kreator besar kayak Nadia Arsinta kayak gitu-gitu itu kan juga bikin kita jadi kayak aku pingin jadi kayak mereka kayak gitu kan. Terus mereka juga kadang-kadang tuh kayak kadang-kadang sih seringnya kayak menginspirasi, kamu kalau mau seperti aku ya bekerja keras, kamu kalau mau dapat pasangan seperti aku harus begini. Banyak orang-orang kan yang akhirnya terinspirasi, terus akhirnya juga agak berpatokan sama standarnya mereka kalau pada akhirnya. Perannya segede itu sebenarnya perannya influencer itu. Iya, benar. Jadi memang bukan hanya sesuatu yang menghibur. Tadi ada memang sesuatu yang menghibur juga, tapi sesuatu yang untuk menginformasikan juga. Terus kemudian sesuatu yang bisa menginspirasi, motivasi kayak gitu. Kayak sepertinya hampir semuanya itu ada dalam lingkup konten kreator itu sendiri seperti itu ya Kak. Sampai dalam bisnis pun kayak gitu mempengaruhi gitu ya Kak ya. Sama mempengaruhi bisnisnya kita ya. Iya. Nah Kak, kalau step-stepnya sendiri tuh Kak, step-step dari pengalamannya Kak Fira sendiri nih ya, step-step membuat konten dari awal hingga akhir itu step-stepnya gimana sih Kak? Mulai dari kayak idenya, kemudian ngerjainnya sampai ke postingannya kayak gitu Kak. Kalau aku ide itu biasanya carinya dari konten-konten yang sudah ada sebenarnya. Jadi kayak dari Instagram, dari TikTok, itu aku sering scroll Instagram, sering scroll TikTok. Cuman untuk tak amati, oh orang ini kayak gini ya ininya, bikin kontennya. Oh orang ini seperti ini. Terus aku modifikasi sendiri pakai gayaku sendiri. Jadi misal konten makanan, aku lagi nggak suka nih konten makanan, tapi kok bahasnya malah bahas sempat. Aku tak cari konten yang bahasnya full makanan, yang gini-gini. Jadi aku banyak meniru, tapi aku banyak memodifikasi juga. Jadi nggak full tak tiru plok-plok gitu. Kalau untuk ide kayak gitu. Terus aku selalu mengusahakan untuk ngetik video footage itu yang banyak. Jadi misal aku ke tempat makanan aku nggak cuman video nge-shoot ayam satu biji itu satu video enggak. Jadi berkali-kali dari berbagai jenis angle karena kita tidak tahu yang mana yang akan cocok nanti dimasukkan di videonya. Karena kan kayak misal datang ke tempat terus kita ngambil dari sudut A, sudut B, sudut C itu pasti beda hasilnya gitu. Jadi perbanyak footage itu. Terus sama kalau aku ada banyak orang yang bisa untuk bikin video tanpa menyusun skrip. Kalau aku nggak bisa, aku harus menyusun skripnya dulu. Aku udah punya nih, aku kan sukanya voice over ya kalau video. Aku sudah punya nih yang mau tak omongin apa. Aku sudah punya yang mau tak omongin apa, baru tak susun gambarnya. Bukan nyusun gambar dulu, baru nyusun skrip. Aku nggak gitu. Jadi skripnya dulu, baru videonya. Habis itu baru posting, baru edit, baru posting. Udah, setelah itu baru mikir, ini captionnya mau apa, gitu. Setelah itu baru evaluasi. Beberapa hari kemudian baru dievaluasi. Ini kira-kira kok cuman segini ya view-nya, kok cuman segini. Itu apa yang salah? Itu biasanya aku kayak gitu. Atau nggak sesuai sama niche kukah atau apa, gitu. Oh iya benar-benar ini yang mungkin sering dilewatkan teman-teman ya Kak tentang evaluasi. Berarti memang ada evaluasi secara berkala ya Kak dari Kak Fira ya Kak ya? Iya. Kalau aku gitu, itu kulakukan sejak Instagramku itu hilang yang pertama. Ini kan Instagramku yang kedua. Yang di Instagram pertama itu karena mungkin udah banyak followersnya, jadi kayak ya aku cuek-cuek aja atau juga yo segitu-gitu aja gitu. Cuman karena aku ngawali dari awal lagi, jadi kayak yo aku harus melakukan itu biar paling tidak stabil yang nonton aku, paling nggak kayak gitu sih. Gitu.
Oh iya 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 iya. Nah Kak, kok dari Kak Vira sendiri evaluasi itu per berapa hari sekali setelah konten itu dipost Kak? Kalau dari aku sendiri biasanya per 3 atau 4 hari gitu. Kenapa per 3 atau 4 hari? Karena kan jangka mereka udah tersebar kemana-mana toh. Jangkauannya kan udah lebih luas daripada kalau aku posting hari pertama, hari kedua gitu. Kalau aku Iya, gitu. iya. Iya. Nah, Kak, itu berarti Kak Vira sendiri itu per berapa hari sekali tuh Kak postingnya? Apakah posting kemudian 4 hari kemudian evaluasi kemudian posting kembali atau gimana tuh Kak? Maksudnya ritme postingannya sendiri tuh Kak? Kalau aku sendiri nggak mematok, oh aku harus seminggu setiap hari posting, seminggu 2 kali posting, nggak. Hmm. Tapi yang tak kuatin di interaksi sama iniku, apa followersku lewat story. Aku biasanya sering posting story, tapi memang jarang posting di reels gitu. Karena aku pengen apa ya? Kalau tujuanku sekarang itu lebih ke mendekatkan ke yang sudah ada followers yang memang sudah ada, itu tak rangkul aja gitu. Jadi interaksinya lebih diperbanyak di situ. Kalau untuk konten, ya aku pasti konten. Aku lebih sering posting di TikTok kalau untuk sekarang, kalau untuk konten gitu. Kalau di Instagram memang lebih jarang. Iya. Gitu. Ya, nanti boleh ya Kak di akhir acara ini apa namanya share platform-platformnya Kak Vira ya, biar teman-teman tahu dan bisa ini nonton ini apa kontennya Kak Vira. Iya ya. Nah, oke Kak, berarti kalau di Instagram ini Kak Vira lebih banyak di story Instagramnya ya Kak ya, dibanding di reelsnya sendiri gitu. Betul. Nah, betul. Nah terus Kak terkait tentang review tadi Kak, review apa namanya produk-produk UMKM itu Kak, itu tuh reviewnya tuh banyak diposting di platform apa tuh sama Kak Vira? Kalau untuk review aku selalu post di Instagram. Kenapa di Instagram? Karena target pasarnya mereka itu beda sama target pasarku di TikTok. Jadi aku selalu kalau review Instagram gitu. Kalau di TikTok itu kan lebih ke kayak anak muda gitu kan. Anak muda yang kayak Gen Z, yang memang videonya maunya yang udah biasa aja videonya tapi menarik, yang kayak gitu, yang durasinya singkat. Kalau di Instagram kan untuk promosi produk itu menurutku videonya harus yang kental, banyak isinya gitu loh. Nggak yang harus estetik, nggak, cuman harus isinya banyak. Jadi nggak seringan kalau di TikTok menurutku gitu. Iya. Berarti reels ya Kak ya? Kalau di Instagram ya Kak Vira ya? Iya, aku reels. Oh iya. Iya, berarti oke Kak. Berarti gini mungkin ya Kak, saya rekap sedikit. Berarti untuk di Instagram sendiri ini tidak ada ini ya Kak ya, tidak ada jangka waktu tertentu harus 3 hari sekali kah, 4 hari sekali kah, 5 hari sekali kah, itu tidak ada ya Kak ya. Bebas aja, hanya saja nanti dikuatkan di story-nya sering-sering. Kalau story itu sering-sering sih bisa mungkin setiap hari, seperti itu ya Kak ya. Nah kalau namanya, kalau tadi itu untuk konten-konten yang review produk-produk UMKM makanan, fashion, itu biasanya dipostingnya di reels, seperti itu ya Kak Vira ya. Iya. Coba dan ini hubungannya ada gimana? Hubungannya, dan ini kenapa kemudian di reels Instagram ini hubungannya sama market produknya mereka, seperti itu ya Kak ya. Marketnya mereka itu market UMKM yang memang produknya Kak Vira review itu memang banyaknya di Instagram, seperti Betul. Karena itu share-nya itu di reels Instagram, seperti itu ya Kak Vira. Betul. Sama mungkin ini sih ada beberapa yang aku kan juga sering kayak beberapa kali baca-baca gitu kan, itu nggak harus seperti aku. Ada beberapa yang memang pokoknya konsisten aja posting, itu nanti pasti engagementnya bagus. Ada yang gitu. Cuman kalau di aku, karena aku kan juga ada pekerjaan lain kan, jadi nggak memungkinkan untuk aku bikin konten setiap hari. Akhirnya aku memilih untuk menguatkan di story gitu. Tapi kalau memang yang full time, yang maunya full time content creator, tidak ada batasan, oh harus apa. Tahu di Instagram sendiri juga ada analisisnya kan, hari apa postinganmu akan menjangkau lebih tinggi, itu kan ada. Ya patuhi aja yang ada di Instagram itu. Misal hari Selasa jam 5, ya udah setiap Selasa jam 5 posting kayak gitu sih. Yang penting konsisten tau aku. Gitu. Benar banget sih Kak. Benar banget sih Kak, konsisten. Iya, konsisten ini sih Kak, memang apa namanya, memang
sulit banget sih dilakuin. Gampang sih pas ngobrolnya, tapi memang kebanyakan orang tuh udah lupa di konsistennya gitu. Apalagi kalau aku udah kayak belum dapat apa-apa ya seperti itu, akhirnya udah patah dan gak jalan lagi. Padahal kan ini ya Kak, apa tiap orang itu punya waktunya sendiri ya, seperti itu. Udah harus sampai lain seperti itu. Nah Kak, nanti teman-teman juga ada yang pengen juga nih ya, kayak Kak Fira nih, apa namanya, ingin mereview juga nih produknya teman-teman UMKM seperti itu. Itu tuh step untuk ngampirin teman-teman UMKM tuh gimana sih Kak? Mungkin teman-teman di kota lain juga nanti ada yang pengen juga nih kayak Kak Fira seperti itu. Apa yang mungkin butuh disiapkan kayak gitu? Apa yang butuh diinfokan ke teman-teman UMKM seperti itu Kak Fira? Ini saya surprise juga soalnya Kak Fira cerita bagian kedua. Untuk menghubungi brand maksudnya. Iya benar. Kalau dari aku sendiri sebenarnya gini, ada kayak kalau kita waktu SMA atau waktu kuliah itu kan pernah kayak bikin acara, terus kita menawarkan acara itu ke brand-brand untuk jadi sponsorship. Nah, nggak jauh beda dari itu. Cuman kalau saya biasanya tuh memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Fira dari mana? Aku influencer, misal aku influencer makanan dari Malang. Kamu mau nggak ya kalau inimu ku bantu untuk ku review kayak gitu? Tapi aku mengajukan beberapa syarat. Jadi kayak aku mengajukan beberapa syarat. Kalau mau barter berarti aku harus dapat makanan sekian, misal gitu. Kalau kamu mau nggak kalau misalnya aku berbayar dengan imbalan, kamu ngasih aku sekian, tapi aku ngasih kamu jangkauan pemirsa itu sekitar misal berapa ribu orang kayak gitu. Aku biasanya menawarkan itu dulu di awal. Kalau memang ACC baru lanjut ke red card dan syarat-syarat yang lain. Tapi kalau enggak ya sudah di situ aja gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi ada apa? Iya. Gimana Kak? Kak itu lebih ke kayak proposal atau ini Kak? Apa namanya maksudnya? Emang datang ke tempatnya by phone atau proposal atau apa tuh Kak? Enggak. Lebih ke apa tuh? Aku DM. Biasanya DM Instagram. Oke. Iya. Cuman aku kayak punya penawarannya via Instagram. Cuman aku punya template yang memang biasanya tak pakai. Jadi isinya itu aku, nama Instagramku, followersku berapa, terus nanti postinganku yang paling bagus itu apa, terus rate cardku. Jadi aku dibayar berapa untuk berapa. Yang misal aku dibayar sekian, aku bisa ngasih kamu sekian, lebih ke kayak gitu sih. Jangkauan penontonnya sekian. Nah, itu lebih ke situ. Iya. Nah, Kak Fira, berarti memang perlu ada suatu syarat tertentu ya, Kak ya? Maksudnya untuk bisa mengajukan ke ke UMKM itu ya, Kak ya, untuk jadi influencer itu sendiri ya, Kak ya. Maksudnya, misalnya kita punya follower sekian, seperti itu gitu nggak sih, Kak Fira? Iya, aku punya follower sekian, jangkauanku bisa sampai sekian. Kamu mau nggak tak review? Tapi kalau mau tak review ada syaratnya loh kayak gini, lebih ke situ sih. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Kak Fira sendiri, maksudnya ini kan memang kita sharing buat ini ya Kak ya, teman-teman juga berbagi dengan teman-teman. Kalau dari Kak Fira sendiri, di angka berapa ya Kak kira-kira teman-teman itu udah bisa ngajuin gitu ke UMKM? Di angka follower berapa nih Kak minimal? Kalau dari Kak menurut Kak Fira sendiri? Sebenarnya 1.000 itu bisa. 1.000 itu bisa ngajuin. Gitu. Tapi iya. Kalau untuk paymentnya mungkin ya nggak setinggi yang lain. Bisa jadi barter review. Kalau barter itu kan biasanya kita dapat produknya, terus kita review, kita nggak dapat fee. Biasanya kayak gitu. Atau kalau kita mau dapat fee, ya nggak bisa segede itu, gitu. Biasanya gitu. Iya. Oh ya, mungkin ini ya Kak ya. Kalau saya rekap ulang ke belakang sepertinya ini ya Kak ya. Tadi karena Kak Fira nge-mention kata konsisten, kita perlu konsisten dulu bikin konten agar kemudian kita punya followers kayak gitu. Nah, ketika kita nanti minimal setidaknya udah di angka 1.000 followers, kita bisa tuh ke step berikutnya gitu.
menawarkan ke UMKM seperti itu. Dan nanti dari sana kita bisa dapat uangnya. Salah satunya ya Kak. Selain memang nanti jika makin banyak followersnya kita gitu, makin rajin bikin konten ya nanti dibayar juga sama platform itu sendiri ya Kak ya. Benar. Iya betul kayak gitu. Iya. Ini sih Kak, apa namanya? Nah, kalau platform yang Kak Vira ini pilih sendiri tuh platform apa Kak tadi? Instagram sama TikTok. Nah, Instagram, ya. Oke Kak. Kenapa tuh Kak? Dari banyak platform kenapa tuh Kak? Maksudnya ada YouTube, Facebook gitu Kak. Kenapa di banyak platform itu yang Kak Vira pilih itu Instagram dan YouTube tuh Kak? TikTok ya Kak, bukan YouTube. Oh iya. Kalau Instagram dan kalau untuk TikTok sendiri itu pertama karena aku di situ postingnya kan video pendek tentang aku mengajar anak-anakku di daycare. Itu memang butuhnya pendek. Dan memang kalau untuk video sensori motor seperti itu karena memang sasaranku waktu itu adalah ibu muda yang mau mendaycarekan anaknya, ya udah di daycareku aja, maksudku tuh gitu. Nah itu akhirnya aku pilih TikTok karena kan pasarnya lebih ke orang-orang muda, lebih ke kayak gitu. Terus bisa jadi ditiru. Aku dapat engagement yang oke ketika aku posting materi sesuatu yang kira-kira bisa digunakan di rumah. Itu banyak banget yang nge-save, banyak banget yang nge-share itu dari TikTok. Gitu. Jadi lebih enak untuk video-video kayak gitu, itu lebih enak di TikTok kalau untuk aku sendiri. Tapi kalau di Instagram itu kan memang lebih apa ya, durasinya kan lebih panjang toh. Kalau enggak sih, sama aja sebenarnya, cuman pembuatannya itu lebih susah kalau di Instagram itu karena harus memuat banyak hal seperti yang aku bilang tadi, kan harus full toh isinya gitu. Meskipun memang formatnya beragam, bisa jadi foto, bisa jadi ini, cuman kan isinya tuh nggak bisa yang cuman satu foto tok terus diposting lah, maksudnya apa, kan pasti kayak gitu loh gitu. Terus mereknya juga kan kuat. Instagram kan juga fitur e-commerce-nya bagus, jadi kayak ya kalau posting di Instagram itu memang untuk video-video yang berat, yang promosinya lebih butuh aja kalau aku kayak gitu. Iya Kak, sepertinya ini ya Kak Vira ya, menyesuaikan dengan market ya Kak ya. Kak Vira ini kenapa kemudian dipilih Instagram dan TikTok gitu ya Kak Vira ya? Karena balik lagi karena memang di TikTok ini memang marketnya adalah market yang berhubungan sama daycare tadi, karena memang balik lagi marketnya sama konten apa sih yang pengen aku share, yang pengen aku kerjain kayak itu, karena memang daycare kayak gitu. Memang platform dipilih TikTok seperti itu ya Kak. Terus kemudian kenapa kemudian review produk ini akhirnya Instagram, karena marketnya produk-produk itu yang memang ada di Instagram ini, makanya Instagram karena alasan itu ya Kak ya, akhirnya memilih dua platform ya Kak ya. Iya. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Vira sendiri, kelebihan dan kekurangan dari dua platform ini apa sih Kak? Maksudnya kayak ini kan karena memang platform yang udah lama Kak Vira kerjain ya. Ada ini mungkin kalau kelebihannya mungkin udah jelas dapat uangnya. ada dari pengalaman Kak Vira, ada hal-hal yang kok gini ya kayak gitu, ada nggak sih Kak hal-hal kayak gitu? Kita bahas satu-satu dulu ya, dari TikTok dulu ya. Kalau dari TikTok itu sebenarnya yang bikin susah itu algoritmanya berubahnya cepet banget. Jadi kita belum tahu nih algoritma yang bulan ini misal, bulan depan itu udah berubah lagi gitu. Cuman yang bagusnya di TikTok itu ada fitur kan FYP itu kan konten-konten yang memang kita minati, isinya ada di situ. Jadi udah pasti kita suka sama konten yang kayak gitu di FYP itu gitu. Terus kelebihannya lagi kalau di TikTok itu videonya video pendek. Jadi potongan-potongan video itu sebenarnya lebih enak masuk ke TikTok daripada di Instagram. Kalau di Instagram itu motongnya harus gimana biar estetik kayak gitu kan. Kalau di TikTok itu ya udah potong tempel gitu bisa kalau di TikTok. Bahkan banyak yang potong tempel terutama kalau isinya hoax itu kan ini di TikTok. Ini agak naiknya cepet gitu loh. Gitu. Terus kalau di TikTok itu kalau menurutku ini aku nggak tahu ya, maksudnya minus atau masuknya plus. Dia didominasi sama generasi muda, jadi yang Gen Z ke bawah itu. Jadi kayak
mau ngasih eh, mau ngasih sesuatu yang agak berat itu agak susah. Contoh kayak misal eh, kemarin yang kita di Instagram itu ada yang apa sih, petisi apa gitu loh. Itu di TikTok ada beberapa orang yang nge-share itu juga nggak terlalu dipedulikan gitu loh. Tapi kalau di Instagram itu langsung banyak yang post, banyak yang nge-repost, banyak yang mendukung. Kayak petisi-petisi itu banyaknya kan selalu di Instagram, bukan di TikTok. Karena memang di TikTok kurang direspon baik itu kalau hal-hal yang kayak gitu. Terus kelebihannya lagi kalau di TikTok itu kan ya banyak filter, banyak fitur yang lucu-lucu, terus banyak efek. Itu bikin nilai plus nih Kak untuk generasi-generasi muda. Memang cocok untuk generasi-generasi muda sih kayak gitu. Kalau di TikTok itu. Kalau di Instagram sendiri lebihnya kan karena format kontennya beragam. Ada story, ada postingan Instagram, ada ya, Instagram video itu maksudnya itu ada apa namanya, ada reels, terus juga ada video kolaborasi dan yang lain sebagainya. Itu kan banyak tuh media yang untuk promosi, media yang untuk postingnya kan banyak. Terus juga jangkauannya lebih luas karena nggak cuma dari generasi Z doang, yang sebelumnya juga banyak yang pakai Instagram tuh, milenial apalagi kan juga banyak yang pakai. Terus lebih luas kayak petinggi-petinggi perusahaan pun sekarang, atau perusahaan sendiri pun sekarang pasti punya Instagram toh kayak gitu. Sama kalau di TikTok memang punya TikTok Shop, tapi fitur e-commerce-nya Instagram itu jauh lebih maju sih menurutku daripada di TikTok. Memang nggak ada yang kayak TikTok yang keranjang kuning atau apa, enggak. Cuman fiturnya Instagram yang jualan itu udah ada dari zaman kapan dan udah lebih berkembang sekarang kayak gitu sih. Sama kalau minusnya paling kalau di Instagram itu persaingannya lebih tinggi, terutama yang influencer itu lebih tinggi. Kayak ya mereka akhirnya berlomba-lomba untuk cari followers, berlomba-lomba untuk cari like, berlomba-lomba untuk cari view-nya video mereka kayak gitu. Sama kalau Instagram itu seperti yang beberapa kali tak mention, Instagram itu kan view visualnya kuat. Jadi kamu harus bikin yang estetik, yang bagus, yang gimana gitu biar orang itu tertarik gitu. Kalau di Instagram kayak gitu. Iya, lebih effort gitu ya Kak. Lebih betul sih ya. Betul. Nah, kalau aplikasi sendiri biasa Kak Vi, ada aplikasi khusus yang mendukung ini enggak Kak? Apa namanya, kerjaan Kak Vira sebagai content creator enggak Kak? Yang biasa digunakan? Aku selalu kalau foto, kalau aku foto selalu pakai Lightroom. Kalau untuk editnya ya. Terus kalau video aku pakai Capcut Pro. Terus sama Canva Pro. Gitu. Oh, Canva. Iya. Iya. Ini berarti memang apa namanya, bagi teman-teman yang memang pengen pakai aplikasi-aplikasi itu memang perlu belajar ya Kak ya. Memang ya. Berarti memang jadi konten memang perlu step by step lah, pelan-pelan ya belajar ya. Iya. Dan iya. Nah, Kak, kalau pemula sendiri menurut Kak Vira itu yang paling mudah, platform yang paling mudah untuk dikerjakan kayak gitu Kak? Itu platform nggak ada. Apa tuh? Nggak ada. Semuanya butuh ini sendiri-sendiri Kak. Kayak TikTok sama-sama. Yang bingung itu bukan bingung. Yang harus pertama kali dilakukan adalah cari niche-nya. Kalau niche-nya nggak ketemu, nggak akan ada yang gampang. Pasti susah semua. Gitu. Itu dulu yang harus diketahui. Nggak ada platform yang gampang, nggak ada platform yang ini. Menurutku kalau niche-nya nggak ada, semua platform itu susah. Gitu. Iya. Berarti perlu ketemu dulu dengan niche yang cocok gitu ya Kak ya. Nah kalau dari pengalaman Kak Vira sendiri itu pengalaman perjalanan ketemu dengan niche yang cocok itu gimana tuh kemarin Kak? Banyak eksperimen sih aku Kak. Jadi misal aku posting aku pakai skincare, aku posting video aku pakai skincare, itu view-nya banyak atau enggak? 2-3 kali tak posting kok ternyata nggak bagus, aku ganti gitu. Ganti ke misal edukasi itu 2-3 video nggak oke, ganti kayak gitu. Aku lebih banyak eksperimen sih dan berani ngambil keputusan.
enggak, aku nggak cocok di sini, aku tak ganti, aku tak nyoba kayak gitu, nyoba yang lain kayak gitu. Iya. Itu tadi ya Kak. Berani coba-coba ya Kak ya, berani bereksperimen kayak gitu. Iya. Terus sama model videonya juga, model videonya itu ada yang estetik, ada yang estetik talk. Estetik talk itu kita nyoba kira-kira gimana responnya. Kalau memang cocok ya udah terusin aja model itu di video yang seperti itu. Ada juga yang kalau di aku video estetik nggak terlalu oke, jadi aku lebih memilih pakai voice over kayak gitu. Dicoba model videonya, pengambilan videonya yang kayak gini, oh kayak gini nggak bisa, oh kalau gini nggak bisa berarti ganti yang lain, lebih banyak kayak gitu sih. Nggak cuma dari ini aja, tapi dari semua sisi pengambilan video kayak ini, kayak itu, kayak gitu. Karena kadang kita pakai musik yang lagi naik di Instagram pun di akun kita nggak bisa naik gitu loh. Berarti kan ada yang nggak cocok nih di sini salah satu gitu. Iya Kak. Nah Kak, tentang TikTok nih, saya keinget juga nih, kan tentang TikTok ini kan TikToknya, saya belum cek nih ya, karena belum tahu nih TikToknya Kak Fira. Nanti setelah agenda ini kayaknya saya mau ini nih ya, pengen kepo gitu. Nanti teman yang mau kepo juga boleh nih ke platform-platformnya Kak Fira. Nah Kak, untuk TikTok sendiri kan katanya Kak Fira ini ya, TikToknya Kak Fira ini isinya tentang daycare kayak gitu Kak ya. Nah, misalnya nih Kak ya, misalnya Kak Fira ingin review juga tuh tentang produk-produk kayak gitu Kak ya, tentang produk-produk UMKM misalnya, atau produk-produk yang lain apa seperti itu, atau selain daycare itu tidak bisa dalam satu akun itu ya Kak, harus ada akun yang lain lagi gitu ya Kak ya, atau bisa Kak? Kalau aku bisa, aku beberapa kali juga gitu, bahkan videoku yang paling tinggi di TikTok itu yang aku berkunjung ke salah satu toko baju di Malang, itu bisa sampai puluhan ribu. Itu videoku yang paling tinggi. Tergantung, makanya tadi aku bilang kan algoritmanya TikTok itu lagi memang lagi sering berubah-ubah. Kita nggak tahu nih yang pas kita posting itu algoritmanya dia lagi di mana gitu. Kalau yang waktu itu mungkin kebetulan pas karena momennya pas memang pas hari apa ya itu, hari itu liburan bulan Juni Juli itu loh, liburan orang-orang, jadi mungkin momennya pas, jadi akhirnya videoku itu bisa tinggi banget padahal bukan nicheku di situ gitu. Iya Kak Fira. Nah Kak Fira, iya berarti bisa ya Kak ya, dalam satu akun TikTok itu kita isi dengan maksudnya berbagai macam hal gitu, bukan hanya satu jenis ya Kak, bukan misalnya bukan hanya tentang daycare aja gitu ya Kak ya, misalnya ingin review yang lain juga, itu juga bisa gitu ya Kak Fira ya? Sebenarnya bisa, kalau menurutku ada benang lurusnya sih. Misal daycare itu aku ngambil usia orang tuanya antara misal usia 24 sampai 30. Toko baju itu kebetulan juga untuk orang-orang dengan usia yang sama. Jadi sebenarnya kan niche-nya masih satu garis lurus sebenarnya. Iya. Nangkep iya. Itu enggak Kak? Iya paham. Ini terkait ciri marketnya gitu ya Kak ya? Betul, terkait ciri marketnya. Iya, keren sih ya. Iya. Nah Kak, terus tadi Kak ya, Kak Fira sempat nge-mention tentang konsisten kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tentang konsisten nih Kak, ada trik atau tips khusus enggak sih Kak dari Kak Fira agar kita itu selalu bermasalahnya dengan masalah konsisten nih ya kayak gitu. Jadi sepertinya kita itu nanti akan berhasil di langkah ke-15, tapi kita udah berhenti di langkah ke-10 nih karena kita udah patah karena kita konsisten seperti itu. Kan ini masalah kita semua nih ya seperti itu. Nah kalau dari Kak Fira sendiri itu tipsnya agar bisa konsisten nih Kak bikin konten seperti itu apa sih Kak? Tipsnya biar bisa, kalau dari aku sendiri aku selalu bawa tripod kemana-mana. Tripod kecil itu loh Kak. Karena kalau misalnya kita nganu tas itu, kita pegang tas, misal kita lagi ke kafe pegang tas itu ada tripod, kita lihat oh cocok tuh ternyata ininya, ya udah aku langsung bikin. Sebenarnya lebih ke niat sih sebenarnya. Niat dengan cara aku bawa tripod kemana-mana, nanti lah aku butuh ya wes tak pakai
gitu niatnya sih gitu. Sama Iya. ya diwujudkan dengan caranya apa? Kalau dari aku sendiri yang paling efektif ya udah bawa tripod yang 80 cm kan yang bisa dilipat kecil itu, dilipat jadi cuma 15 cm, ya udah masukin tas. Itu caraku. Gitu. Iya. Iya Kak ya, apa namanya mungkin lebih ke ini ya Kak. Ketika kita excited sama sesuatu, ya udah itu kita rekam aja dulu kayak gitu. Meskipun belum mau kita olah, belum mau kita kerjakan, tidak apa-apa gitu. Betul. Asal kita rekam aja, kita punya bahan, gitu ya. Terserah gitu kan. Oh iya. Iya, Kak, berarti mungkin ya saya jadi nyambung juga nih Kak Fira. Rasanya itu saya juga memang, oh iya ya, mungkin kadang kita itu ngerasa akhirnya males gitu ya. Males atau tidak bisa konsisten karena ngerasa oh, tidak ada bahan nih, pas mau ngerjakan pas tidak ada bahan gitu, pas mau nyari lagi ngerasa males kayak gitu Kak ya. Padahal mungkin ini step by step, tidak harus langsung sehari itu selesai semua kayak gitu Kak. Mungkin hari ini kita rekam, nanti 3 hari lagi kita olah kayak gitu ya Kak ya. Iya Kak, itu keren banget sih Kak. Saya tidak kepikiran bisa ya cara konsisten kayak gitu. Keren banget sih. Iya. Kumpulin aja dulu intinya itu. Gimana Kak? Kumpulin aja dulu intinya itu. Ya benar kumpulin aja dulu, benar. Mau dikerjakan kapan ya terserah seperti itu Kak. Yang penting kita punya dulu bahannya. Nah, Kak, selama ini kendala-kendala yang dialami Kak Fira tuh Kak, selama menjadi konten kreator ada enggak sih Kak? Kalau kendala yang benar-benar berarti itu nggak ada sih sebenarnya, cuman lebih ke menyamakan gaya video dengan apa yang dimau sama klien. Maksudnya kayak aku nggak mau Mbak ada kata-kata kayak gini, aku maunya ada kata-kata kayak gini, sedangkan pada kenyataannya tidak seperti itu. Contoh misal deh gini, durian, aku nggak suka durian, aku otomatis tidak akan ngomong aku suka durian ini enak banget gitu kan. Aku akan lebih ke review kayak oh dia menul-menul apa kayak gitu kan duriannya itu. Tapi ketika disetor ke orang, dia bilang malah enak. Lah kan aku nggak nyoba karena aku tidak suka. Lebih ke itu kompromi sama hal-hal kayak gitu. Kayak gitu kalau dari aku sendiri. Iya. Kak, tapi itu keren banget sih. Saya ngerasa, maksudnya saya ini Kak, bagus banget ya Kak Fira ini ya. Maksudnya akhirnya tidak apa ya bahasanya tidak membohongkan publik kayak gitu. Iya, jadi maksudnya saya kan sebenarnya benar katanya orangnya, ya kamu kan bisa loh ngomong enak kayak gitu, apa susahnya sih? Tapi kan memang ya, tapi mungkin memang ini mungkin ada ini ya Kak ya, maksudnya ada di ininya Kak Fira nih kayaknya enggak deh kalau aku harus ngebohong deh kayak mungkin gitu ya Kak ya, makanya akhirnya iya bagus banget sih Kak. Saya ngerasa keren banget karena saya jarang sih kayak ya yang kayak gitu. Maksudnya apalagi kalau ukurannya udah uang gitu. Makanya memang jarang hal kayak gini ya. Makanya saya ngerasa keren ketika kayak meskipun kita dihadapkan dengan uang, tapi memang ada apa ya Kak ya, nilai-nilai di dalam diri kita yang bisa tetap kita pertahankan tuh kayak gitu tuh, dan itu saya keren sih Kak. Susahnya lebih kayak makanan. Iya, itu susah. Kalau baju kan kelihatan pantas nggak pantas gitu kan. Tapi kalau makanan kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Keren banget sih Kak. Nah mungkin ini sih Kak belum kita selesaikan. Ada pesan-pesan nggak Kak Fira buat teman-teman nih Kak yang baru mau mulai konten kayak gitu Kak? Ada pesan-pesan nggak Kak Fira buat teman-teman? Kalau buat teman-teman yang mau memulai jadi konten kreator, mulai aja dulu, jangan ditunda. Jadi misal sekarang pun kan weekend mau keluar kemana ya udah siapin aja, misal baterai penuh untuk ngambil video, nanti ngeditnya besok boleh, nggak harus langsung jadi. Mulai aja dulu. Terus temuin aja minatmu itu di mana. Misal minatmu itu aku nggak suka bikin video, aku sukanya ngomong, ya udah bikin videonya sambil ngomong. Bahasannya apa? Bahasan kesukaanmu aja. Misal kamu suka game, ya udah membahasnya game kayak gitu. Terus ini investasi ke diri sendiri. Investasi ke diri sendiri maksudnya
kamu jadi konten kreator tapi ya belajar nggak cuman turun tok jadi konten kreator bikin video, karena nggak sesimpel itu sebenarnya. Kamu juga harus tahu analisa datanya, kamu juga harus tahu kira-kira jam posting yang bagus di akunku itu berapa, ini gimana cara naikin followersnya gimana, itu kan juga harus belajar. Jadi investasi ke diri sendiri kalau mau jadi konten kreator, berarti terutama untuk hal-hal yang berhubungan sama konten kreator. Terus yang paling penting jadi diri sendiri sama nikmati prosesnya. Jangan kamu misalnya kayak aku kayak gini, ya sudah tonjolin kamu yang kayak gini, bukan kamu yang nanti bahasanya di Jakartain atau bahasanya di Inggris-Inggrisin. Kalau memang keseharian kamu begitu ya sudah begitu aja. Orang akan menerima sebenarnya dengan bawaanmu yang kayak gitu. Sama yang terakhir, konsisten. Tetap konsisten. itu nggak bisa ditinggal itu. Konsisten itu harus itu. Iya, komplit banget nih ya pesan-pesan dari Kak Fira ya. Ini jadi konten kreator tadi udah ada step by step-nya tuh dari Kak Fira ini. Nah, Kak, sebelum kita selesaikan, boleh deh Kak share kalau ada pengen Kak Fira share tentang platform-platformnya Kak Fira gitu. Mungkin teman-teman nanti jangan lupa follow gitu ya teman-teman ya. Ini apa platform-platformnya Kak Fira nih, atau mungkin misalkan ada produk juga yang mungkin mau di-share sama Kak Fira, boleh. Atau misalnya nanti ada teman-teman yang mau sharing-sharing dengan Kak Fira, mungkin apakah boleh ke DM atau WhatsApp gitu, itu boleh deh Kak di-share ke teman-teman Kak. Ini aja sih, aku Instagramku itu akunnya atas nama Tika Virginia _ TikToknya juga sama, cuma nggak pakai underscore, Tika Virginia aja. Kalau misalnya ada yang berminat kerja sama, boleh di DM aja, nggak apa-apa. Sudah itu aja. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau nanti bisa langsung ke akun Instagramnya Kak Fira atau akun TikToknya, bisa cek-cek dan jangan lupa follow. Oke, makasih banyak ya Kak Fira ya obrolannya, makasih banget sharingnya hari ini, nyempetin waktu untuk berbagi ke kita semua pagi ini. Kak Fira ya, sukses selalu ya Kak ya di sana. Amin, kakak juga. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi.